Sahabat Shalom, malam ini kita belajar tentang hukum kedua. Jadi di sini ada contoh kata yang spesifik, yaitu mencium batu atau patung, ya, mencium batu atau patung. Dalam hukum kedua dilarang menyembah kepada gambaran ilah, gambaran atau sesuatu yang dianggap ilah, kecuali Adonai, gitu ya. Jadi dilarang menduakan, maka yaitu konsep ahad, wahid, ehad. Nah, dalam konsep menduakan ini ada salah satu peristiwa di mana bentuk bentuk penyembahan dengan mencium patung, mencium batu, mencium benda-benda, gitu ya. Nah, saya akan menguraikan konsep atau kekhususan dari mencium, kemudian mencium batu atau mencium patung. Kita akan uraikan beberapa peristiwa yang ada, kemudian kita contohkan sosok yang pernah tercatat, gitu ya. Di belakang saya ini, ya, ini patung. Di kisah yang saya bahas adalah mencium Baal di patungnya ini. Kemudian ada juga bersujud. Nah, ini bersujud seperti ini. Jadi ada dua, bersujud kepada patung, kepada batu, terus kemudian mencium Baal. Nah, ya, semoga bisa memberi pencerahan, juga menghindarkan kita dari perilaku-perilaku yang demikian. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin. Kita akan melihat hukum tentang mencium batu, ya. Jadi di sini saya membahas kata mencium dulu. Jadi mencium itu adalah tanda cinta. Jadi di sini Tuhan mencium persembahan. Di sini Tuhan mencium persembahan. Nah, sejak itu dia tidak akan mengutuk bumi. Nah, di sini Ishak mencium bau pakaian Yakub, maka diberkati. Di mencium itu tanda cinta. Yakub mencium Rahel. Nah, ini juga. Terus ini mendekap, nah, mencium dia. Jadi ini mertua Yakub, ya, Laban. Nah, Laban mencium cucu-cucunya. Oke, jadi poin pertama adalah mencium itu tanda cinta. Di Yahudi ada aturan dilarang menyentuh, bahkan mencium, menyentuh orang yang bukan murim, bukan keluarga. Certain close. Nah, jadi close relatif, gitu ya. Jadi ada larangan di dalam halakah, itu larangan menyentuh sensual with a member of opposite sex. Jadi lawan jenis, kecuali, gitu ya, except the one spouse outside. Nah, jadi kecuali orang yang dekat. Nah, dekat di sini keluarga, ya, maksudnya. Certain close relative. Nah, jadi bahkan di sini orang Yahudi tidak boleh nyentuh ini, ya. Duduk aja tidak boleh, ya. Di bis, di tren tuh kereta api. Jadi Yahudi Ortodok, ya, sangat ketat dengan aturan menyentuh, gitu ya. Di sekte-sekte turunan Yahudi juga banyak yang seperti ini. Misalnya salaman tidak boleh lawan jenisnya. Jadi menyentuh tangan pun tidak boleh, melihat juga tidak boleh. Di Yahudi, ya, seperti itu. Ortodok Yahudi seperti itu. Salaman tidak boleh, makanya mereka pakai pakaian, ya. Pakaian sangat rapat, gitu. Nanti saya tunjukkan juga fotonya. Oke, itu tuh dari Yahudi, ya, dari
konsep mencium. Nah, sekarang mencium batu ini ada di kisah raja-raja itu ada ini ya. Ada yang orang sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Jadi ada ritual penyembahan kepada Baal dengan dua cara. Satu sujud kepada patung, entah batu atau logam ya dia patungnya. Terus yang kedua mencium batu itu atau patungnya. Nah di raja-raja ini disebut menyembah berhala. Jadi sujud ini ya jarak dekat maupun jauh, misalnya dia dekat ya di kuilnya atau di tempat ibadahnya, kalau jauh ya dari rumahnya sujud. Nah kalau dekat berarti dia bisa sujud dan mencium. Nah ini juga diulangi di dalam Nebukadnezar di Babel. Jadi sujud dan mencium patung itu ibadah Babilonia, Babel gitu. Di sini Nebukadnezar itu membuat patung. Nah semua orang yang di istananya harus ikut menyembahnya. Jadi begitu ada tanda bunyi sangkakala, seruling, kecapi dan sebagainya, harus sujud menyembah patung gitu. Harus sujud menyembah patung. Ini patung emas, di sini emas ya. Nah sebaliknya sikap Tuhan di dalam Mika, aku akan melenyapkan patungmu dan tugu berhalamu dari tengahmu, maka engkau tidak akan lagi sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Jadi ini jelasnya. Nah jadi ada dua ya, jadi sujud menyembah, terus di sini ada mencium yang di satu raja-raja. Ini saya contohkan. Nah ini wujud Baal seperti ini. Nah, ada mahkotanya ini ya. Ini ada mahkota. Ini mirip-mirip dengan di Mesir, mungkin mirip juga. Nah ini gambaran dari reliefnya, bentuk lain ya. Di kepalanya ada mahkotanya. Mahkotanya kayak ada tanduknya di depan ini. Kayak tanduk ini. Itu juga mungkin itu gambaran dari Molok juga mirip lah. Kemudian di tempat lain di Kartago di Afrika, bentuk Baal berbeda. Ini agak Yunani, campur Yunani. Kayak ada bunga atau cawan di kepala. Nah ini contoh menyembah di dalam, karena ini budak ya, jadi budak yang kalah perang maka dia menyembah. Sujud menyembahnya seperti ini. Jadi kalau di masa sekarang masih ada yang nyembah patung dengan cara ini ya, ini warisan dari masa lalu sebenarnya. Gambar ini dari Het ya, bangsa Het, kalau nggak salah dari bangsa Het. Oke, nah yang jadi pertanyaan, seberapa sering Anda melihat orang yang mencium batu? Jadi di dalam hukum ini dilarang menyembah patung dan batu, atau mungkin tergantung bahannya ya, dan juga menciumnya. Jadi mencium ini, kata mencium ini. Jadi kalau ada kegiatan ibadah yang mencium, mencium benda, mencium patung, mencium batu. Batu itu, patung itu bisa banyak bahan, bisa batu, bisa emas, tadi dia ada kata emas, bisa logam-logam gitu ya. Jadi kalau ada ibadah-ibadah yang mencium batu gitu tuh, jadi berarti itu seperti Baal ini, dia mencium Baal gitu ya. Bagaimana sikap Tuhan yang echad itu, yang ahad itu, yang wahid itu ya ini udah jelas.
Dia ingin melenyapkan. Jadi aku akan melenyapkan patung-patungmu dan engkau tidak lagi sujud menyembah. Jadi sikapnya Tuhan yang wahid ini, yang ahad ini, yang echad ini sudah jelas itu. Jadi dia tidak senang dengan kegiatan mencium atau menyembah atau sujud menyembah patung, batu. Jadi kalau bikin patungnya sebenarnya tidak masalah. Yang jadi masalah kita itu memaknai patung itu apa gitu. Jadi patung sebagai seni, sebagai hiasan itu tidak masalah. Jadi masalah apakah ada kegiatan menyembah, kegiatan mencium gitu ya. Jadi mencium batu, batu meteor, batu kali, batu sungai gitu ya. Kemudian emas, pahatan, nah, itu yang dipermasalahkan itu. Kemudian ada batu meteor jatuh diagungkan sebagai Tuhan, sebagai ilah, nah itu yang jadi masalah. Kemudian diciumi sebagai sumber berkat, sumber rahmat, sumber keselamatan, nah, sumber pengampunan dosa. Dulu pernah ada juga model-model Kristen yang seperti itu, di kalangan Israel juga ada, tetapi itu dianggap ini dia menyembah berhala. Jadi di kalangan Israel juga pernah ada gitu ya, tapi itu dianggap menyembah berhala. Oke, itu jadi sudah ada contoh dari masa lalu tentang mencium batu, patung dan sebagainya. Kalau Anda punya ibadah yang seperti itu berarti tidak cocok dengan hukum Sinai gitu ya. Hukumnya Tuhan yang wahid, yang ahad, yang echad. Jadi kalau Sema Israel, Adonai echad, Adonai ahad, Adonai wahid, itu di Al-Muqaddas nyebutnya wahid gitu ya. Satu, Tuhan yang satu, Tuhan yang echad, yang tunggal. Nah itu, jadi hindari mencium sesuatu yang diilahkan atau disembah gitu. Demikian hukum tentang mencium batu. Semoga bisa mencerahkan, bisa memberi wawasan, juga menghindarkan kita dari jalan yang salah, jalan yang tidak benar, jalan yang tidak lurus. Tuhan yang hidup selalu bersama kita. Amin.